Pemirsa, model yang juga presenter Patricia Goh beserta korban investasi bodong lainnya melakukan demo damai di depan gedung Mabes Polri di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan kemarin siang. Dalam aksi tersebut, Patricia dan para korban lainnya menuntut keadilan atas kasus investasi bodong yang melakukan penggalangan dana dengan berkedok operasi yang dilakukan salah satu perusahaan sekuritas ternama. Dalam peristiwa tersebut, Patricia mengaku mengalami kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Namun perusahaan tersebut hanya mengembalikan 15% kerugian yang dialami anggota. Saya hadir ke sini itu karena perwakilan juga dari para teman-teman korban kasus operasi Indosuria. Karena saya juga salah satu yang menjadi korban. Kalau aku sendiri 2M gitu, tapi aku sudah dibalikan 30%. Saya sudah dibalikan 15%. Dalam aksi tersebut, mereka juga menuntut agar pihak kepolisian dan kejaksaan menyeret para pelaku dan pimpinan perusahaan tersebut ke meja hijau. Sementara itu, menurut kuasa hukum korban, aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk frustasi dan kekecewaan dari para anggota terhadap kinerja aparat penegak hukum. Sejujurnya tidak ada perkembangan, masih sama aja karena kan kita sebenarnya pengennya bukan hanya Bapak HS dan juga para tersangka itu hanya 2-3 orang itu yang diperiksa. Kita pengen banget nih keluarga-keluarganya juga diperiksa. Seperti kasusnya Indra Kents yang benar-benar diusut sampai ke keluarganya, ke mertuanya dan segala macam. Mungkin aku lebih pengennya gini sih, aku pengennya tuh benar-benar diperiksa gitu loh. Masa kita uang 14T hilang terus dia nggak maksudnya udah bebas gitu aja. Ini tuh bukan uang yang kita korupsi, ini tuh uang asli, uang halal kita semua gitu loh. Jadi aksi damai dari ini adalah bentuk aspirasi ya dan kefrustasian dari para korban investasi bodong di Indonesia. Kecewa sebenarnya dengan aparat penegak hukum. Kenapa? Aparat penegak hukum contoh dari kepolisian ya. Kepolisian ini tidak ada satupun investasi bodong yang berhasil disidangkan. Apa yang dialami Patricia tidaklah sendirian. Bersama ratusan bahkan ribuan nasabah terperdaya dengan iming-iming keuntungan yang bakal diperolehnya dengan menanamkan investasi di perusahaan tersebut dengan menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Diungkap Patricia, selama praktek tersebut berjalan, kerugian yang dialami nasabah sudah mencapai 14 bahkan hingga 15 triliun rupiah. Dari angka tersebut, sudah ada beberapa nasabah yang uangnya sudah dikembalikan dalam bentuk tanah dan rumah. Namun begitu, pengembalian uang nasabah tersebut tidak sesuai dengan skema kerjasama yang telah mereka sepakati bersama. Di samping itu, juga masih banyak nasabah yang uangnya belum dikembalikan. Selama 2 tahun bergabung menjadi anggota koperasi, tidak ada kejelasan keuntungan yang bakal mereka terima. Aku juga agak bingung nih karena desas-desusnya kayak dari awal katanya 14T, 15T, sekarang 30T, aku juga kurang ngerti. Yang pasti yang setahu aku sama 2 tahun ini adalah 14T. Gitu. Ya mungkin beberapa sudah dibalikan berupa tanah atau enggak rumah, tapi memang skemanya itu tuh benar-benar nggak fair. Gitu. Misalnya kayak aku nih 2M gitu ya. Aku mau ngambil tanah senilai 2M, aku harus tambahin lagi 2M. Pokoknya aku harus penambahan, jadi aku harus ngambil 4M tanah. Jadi 2M duit aku yang ada di mereka, dan aku harus keluarin lagi duit aku sendiri 2M untuk mendapatkan satu tanah itu. Lucu kan? Nah kita udah kehilangan uang, masa disuruh keluarin uang lagi ya kan? Kan sedih ya kan? Pemirsa, kasus arisan artis yang menyeret nama Tessa Mariska, Krisna Mukti, dan Indah Sari masih bergulir. Kemarin Tessa kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan pertama terkait laporannya pada Krisna Mukti. Kalau beberapa pertanyaan nggak perlu saya sampaikan ya, tapi sudah diperiksa dan ini menyangkut masalah penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Tessa. Itu aja. Saya nggak mau, saya cukup di grup, saya sampaikan di grup dan mereka seperti biasa mereka diem. Karena intinya kita ikut arisan adalah kita waktu menerima haknya
tepat waktu, dan membayar harus tepat waktu. Itu aja kok intinya. Bayar, terima, bayar. Kalau terima nggak bayar, itu kan yang jadi masalah. Karena ini bukan, kan arisan ini timbal balik. Kita terima, kita bayar. Itu harus bertanggung jawab. Jangan terima aja uangnya kemana-mana, mau bayarnya susah, teriak-teriak. Giliran kita udah ngelapor, saya sebenarnya nggak mau ngelapor. Yang ngelapor arisan. Giliran kita ngelapor, mental kemana-mana, lari kemana-mana. Ya, diketahui sebelumnya, Tessa telah melaporkan Krisna dan 4 orang lainnya atas dugaan penggelapan uang arisan ke Polda Metro Jaya. Sebenarnya kalau memang tidak mau ribet, bayar aja. Tidak akan lapor. Kalau dibayar saya nggak akan lapor. Karena nggak dibayar, yang bawah juga teriak dong. Saya yang mau dilapor, kalau saya yang nggak ngelapor gitu loh. Sebenarnya pahamin posisi saya juga terpaksa. Karena ini kan kita saling teman. Saya terpaksa, kalau saya tidak ngelapor, saya dilapor. Saya terpaksa, kalau saya tidak ngelapor, saya dilapor. Berani mengambil langkah hukum, Tessa mengklaim dirinya mengantongi bukti terkait laporannya. Saat pemeriksaan kemarin, Tessa pun membawa serta bukti-bukti terkait laporan perihal masalah arisan, salah satunya adalah bukti-bukti transfer. Grup arisan ya, ada anggota, ada kita. Kalau di grup ditagih, kamu belum bayar, ditagih dari 2019. Ditagih dari 2019, disilangin merah. Dan itu semua ada di grup, termasuk yang itu tuh, KM ya. Ada di grup dan tahu, dan saya japri, bayar dong, tunggu dong, ini dong, tunggu barang antik mau dijual, tunggu ya. Saya pribadi sebenarnya nggak mau lebar, kecuali dia mau lebar. Segala macam janji manis. Udah terjual apa nggak, salah satu malah mau ngambil rumahnya manajernya, mamanya Nikita Willy. Saya tunggu, ini janji nih mau ketemu sama mamanya Nikita Willy, biar bayar arisan, saya tunggu. Itu apa? Bukan saya kucuk-kucuk, ini tahunan loh, yang tidak membayar arisan disilang merah. Ya, hingga saat ini Tessa mengungkap tidak ada komunikasi dengan pihak Krisna. Alih-alih melaporkan, Tessa juga dilaporkan balik oleh Krisna terkait dugaan pencemaran nama baik. Pihak Tessa mengungkap memang tidak ada mediasi dengan pihak Krisna dan hanya menginginkan pihak Krisna untuk melakukan niat baik dengan membayar uang arisan. Saya baru pertama kali ikut arisan karena kepepet masalah dana kampanye ya, yang jumlahnya fantastis itu. Dapat masalah seperti ini. Saya tadinya tidak ingin melapor balik, tapi karena dalam beberapa hari ini saya jadi banyak dirugikan ya secara nama baik, dalam hal pekerjaan juga. Jadi mau tidak mau saya terpaksa melaporkan balik saudari TM. Menurut saya itu biasa ya, dia melaporkan. Tapi kan laporan pokoknya kan harus jalan dulu. Kan laporan Ibu Tessa kan sudah jelas itu, 378, 372. Nah, laporan pokoknya aja belum terbukti, dia sudah melaporkan kan susah. Kan harus dibuktikan dulu, kalau ternyata laporan ini tidak benar, berarti kan fitnah. Kan begitu. Nah, kalau laporan fitnah itu laporan ini tidak terbukti, dia melaporkan fitnah, itu bisa kena fitnah. Justru uang arisan ini juga terjadi saat pihak Krisna merasa masih ada hak atas uang mahar yang belum diberikan Tessa. Namun Tessa mengungkap Krisna tak full mendapatkan full uang lantaran ada slot arisan yang belum dibayar. Terkait uang mahar, Tessa mengungkap Krisna berbohong perihal jumlah uang mahar 70 juta karena yang dibagikan Tessa secara rata ke semua peserta arisan hanya senilai 40 juta rupiah. Tahun 2018 saya ikut pencalekan. Tahu sendirilah ikut pencalekan, dananya kita butuh berapa? Miliaran. Saya jujur butuh dana sekitar 15 M. Saya hanya punya setengahnya. Nah, lalu ada salah satu sumber dana yaitu arisan yang dibuat oleh saudara TM. Melalui Astrid mengajak saya untuk ikut arisan tersebut. Nah, tapi di arisan tersebut yang jumlahnya saya seharusnya mendapatkan 250 juta, itu dipotong mahar sebesar sekitar 70 jutaan. Itu bohong, dia bilang 70 ya? 49 nawarnya. Dan itu uang mahar, ini arisan piau, tembakan, arisan piau ya. Jadi setiap yang mau dapat, kalau ditanya semua yang mau dapat, pasti semua pada mau duluan.
ya. Jadi kita sebelum dia juga udah ikut arisan sebelumnya sama. Pura-pura nggak tahu kali ya, atau mungkin amnesia. Ya kita hargai dia amnesia ya. Oke, saya masih berprasangka dia amnesia. Amnesia dengan angka 49 dengan 70, amnesia dengan itu mahar buat apa? Ya, kamu tahu lah buat apa, dibagi ke bawah rata. Karena nomor yang kamu salib, angka-angka yang kamu salib, orang yang udah nitip duit yang kamu salib, itulah uang 49 itu dibagi rata ke bawah. Saya tidak terima. Ya, hingga saat ini arisan tersebut masih berlangsung, pihak Tessa pun masih menunggu kelanjutan penyidikan dari pihak kepolisian. Ya silakan aja dia dengan bukti yang ada, saya juga dengan bukti yang ada. Saya nggak mungkin cacatan sendirian. Nomor teleponnya jelas. Pinjem ya, saya mau ini, bayar ini, jelas. Nggak mungkin saya cak sendirian. Dan saya paling pantang untuk ngelarang cak sendiri, nggak mungkin. Kalau mau jujur ya, sebenarnya Krishna malah main 1,5 slot. Pengakuan dari Astrid. Diakui. Cuman saya belum mau buka aja sebenarnya. 1,5 slot, yang setengah slot lagi dari bulan 2019, dari awal 2019 sudah tidak membayar, tapi sudah menerima. Tapi saya masih berniat baik, ya udahlah. Tapi Astrid sendiri, manajernya itu sendiri yang ngomong, ini yang terima duitnya sebenarnya KM loh, ada loh di sini. Saya hanya kebagian sedikit.